Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihanul Alfi, NIM 18043127. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas akuntansi keuangan lanjutan 2, yaitu soal tentang penjualan cicilan. Di sini saya akan memilih soal nomor 1 untuk menjelaskannya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, PT Osaka telah membeli sebuah tanah di daerah Jakarta dengan harga perolehan sebesar 170 juta. Di samping itu, PT Osaka juga membayar biaya-biaya lainnya seharga 10 juta. Pada tanggal 1 Mei 2010, PT Handoko membeli tanah tersebut seharga 240 juta. PT Handoko membayar uang muka sebesar 40 juta dan sisanya akan dibayar angsuran sebanyak 10 kali setengah tahunan. Setiap kali angsuran sebesar 20 juta. PT Osaka mengenakan bunga 18% per tahun terhadap sisa angsuran. Komisi dan beban penjualan dibayar tunai sebesar 2% dari harga jual. Periode akuntansi perusahaan sama dengan tahun fiskal. Diminta, catatlah transaksi-transaksi tersebut ke dalam jurnal untuk tahun 2010 dan 2011 dengan menggunakan metode. Yang pertama yaitu laba kotor diakui pada saat penjualan. Yang kedua, laba kotor diakui sejalan dengan realisasi penerimaan kas. Baiklah, kita jawab metode yang pertama, yaitu laba kotor diakui pada saat penjualan. Pada tanggal 1 Mei 2010, penjualan tanah dengan harga jual. Jurnalnya adalah debit piutang usaha angsuran 240 juta, kredit tanah 180 juta, dan kredit laba atas penjualan tanah 60 juta. Di mana 60 juta ini didapatkan dari 240 juta dikurang 180 juta. Sedangkan 180 juta ini didapatkan dari harga perolehan ditambah dengan biaya lain-lainnya. Di mana harga perolehannya sudah diketahui di soal, yaitu 170 juta dan ditambah dengan biaya lainnya yaitu 10 juta, maka totalnya 180 juta. Selanjutnya, penerimaan uang muka. Jurnalnya kas debit 40 juta dan piutang usaha kredit 40 juta. Selanjutnya, dibayar komisi dan beban penjualan. Jurnalnya debit, beban komisi dan penjualan 4.800.000 dan kredit yaitu kas 4.800.000. 4.800.000 ini didapatkan dari 2% kali 240 juta, di mana 2% dan 240 juta ini diketahui di soal. Selanjutnya, pada tanggal 1 November 2010, dibayar angsuran pertama dan bunga. Jurnalnya debit, kas 38 juta, kredit piutang usaha angsuran 20 juta, dan di kredit pendapatan bunga 18 juta. 18 juta ini didapatkan dari 6/12 kali 18% kali 200 juta. Maksud dari 6/12 ini adalah 6 bulan per 12 bulan. 6 bulan ini karena PT Handoko membayar setiap 6 bulan sekali atau setengah tahunan yang sudah diketahui di soal. Sedangkan 18% ini diketahui di soal dan 200 juta ini didapatkan bahwasanya PT Handoko membeli tanah seharga 240 juta. Dan PT Handoko ini telah membayar uang muka sebesar 40 juta, maka sisanya 200 juta. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2010, jurnal penyesuaian bunga. Jurnalnya adalah debit piutang bunga 5.400.000 dan di kredit pendapatan bunga 5.400.000. 5.400.000 ini didapatkan dari 2/12 kali 18% kali 180 juta. Di mana maksud dari 2/12 ini 2 bulan per 12 bulan. 2 bulan ini dihitung dari bulan November ke Desember. Jadi 2 bulan.
2/12 bulan. Sedangkan 18% ini diketahui di soal dan 180 juta ini didapatkan pada awalnya kan 200 juta. Dan pada bulan November sudah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 20 juta, maka sisanya 180 juta karena setiap kali angsuran diketahui di soal yaitu 20 juta. Selanjutnya yaitu realisasi laba kotor. Di sini tidak ada jurnal. Dan selanjutnya ayat jurnal penutup. Jurnalnya adalah debit laba atas penjualan tanah 60 juta, debit pendapatan bunga 23.400.000, dan di kredit beban komisi dan penjualan 4.800.000, di kredit ikhtisar rugi atau laba 78.600.000. 23.400.000 ini didapatkan dari yaitu jumlah semua pendapatan bunga pada tahun 2010, di mana 18 juta ditambah 5.400.000, totalnya 23.400.000. Sedangkan ikhtisar laba rugi 78.600.000 ini didapatkan dari laba atas penjualan tanah ditambah pendapatan bunga dikurang dengan beban komisi dan penjualan. Jadi 78.600.000. Selanjutnya 1 Januari 2011. Ayat jurnal pembalik. Jurnalnya pendapatan bunga debit 5.400.000 dan di kredit piutang bunga 5.400.000. Pada jurnal pembalik ini, kita membuat jurnal pembalik atas jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2010. Selanjutnya, 1 Mei 2011. Penerimaan angsuran dan bunga. Jurnalnya debit kas 36.200.000, kredit piutang usaha angsuran 20 juta, dan pendapatan bunga 16.200.000. 16.200.000 ini didapatkan dari 6/12 kali 18% kali 180 juta. 6/12 ini maksudnya 6 bulan per 12 bulan. 18% ini diketahui di soal dan 180 juta ini caranya juga sama dengan metode yang pertama. Selanjutnya 1 November 2011. Penerimaan angsuran dan bunga. Jurnalnya debit kas 34.400.000, kredit piutang usaha angsuran 20 juta, pendapatan bunga 14.400.000 di kredit. Di mana 14.400.000 ini itu didapatkan dari 6/12 kali 18% kali 160 juta. Dan 160 juta ini dikurangkan dari tahun sebelumnya yaitu 20 juta. Jadi 180 juta dikurang 20 juta, totalnya 160 juta. Dan caranya ini sama dengan metode sebelum-sebelumnya. Selanjutnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2011. Ayat jurnal penyesuaian bunga. Jurnalnya yaitu piutang bunga debit 4.800.000, kredit pendapatan bunga 4.800.000. 4.800.000 ini didapatkan dari 2/12 kali 18% kali 140 juta. Di mana 2/12% ini maksudnya 2 bulan per 12 bulan. 2 bulan dihitung dari bulan November ke Desember. Kali 18% diketahui di soal dan dikali 140 juta. Yang didapatkan dari 160 juta dikurang 20 juta. Jadi totalnya 140 juta. Selanjutnya realisasi laba kotor. Di sini tidak ada jurnal. Selanjutnya ayat jurnal penutup. Debitnya pendapatan bunga 29.400.000 dan ikhtisar rugi laba 29.400.000.
di mana 29.400 ini didapatkan dari jumlah pendapatan bunga pada tahun 2011. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke metode yang kedua, yaitu laba kotor diakui sejalan dengan penerimaan kas. Pada tanggal 1 Mei 2010, penjualan tanah seharga 240 juta. Debitnya piutang usaha angsuran 240 juta, kredit tanah 180 juta, dan laba kotor yang belum direalisasi kredit 60 juta. Di mana caranya sama dengan metode yang pertama. Selanjutnya, penerimaan uang muka. Debitnya kas 40 juta dan dikredit piutang usaha angsuran 40 juta. Dan di sini caranya juga sama dengan metode yang pertama. Selanjutnya, dibayar komisi dan beban penjualan. Jurnalnya adalah debit, beban komisi dan penjualan 4.800.000 dan dikredit kas 4.800.000. 4.800.000 ini didapatkan dari 2% kali 240 juta, di mana 2% dan diketahui di soal dan dikali 240 juta. Dan caranya ini juga sama dengan metode yang pertama. Selanjutnya, pada tanggal 1 November 2010, dibayar angsuran pertama dan bunga. Jurnalnya adalah debit kas 38 juta, kredit piutang usaha angsuran 20 juta, dan dikredit pendapatan bunga 18 juta. 18 juta ini didapatkan dari 6/12 kali 18% kali 200 juta. Di mana caranya ini juga sama dengan metode yang pertama. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2010, jurnal penyesuaian bunga. Jurnalnya piutang bunga 5.400.000 dan dikredit pendapatan bunga 5.400.000. 5.400.000 ini didapatkan dari 2/12 kali 18% kali 180 juta. Dan caranya ini juga sama dengan metode yang pertama. Selanjutnya yaitu realisasi laba kotor. Jurnalnya adalah pada realisasi laba kotor ini berbeda dengan metode yang pertama, di mana pada metode yang pertama realisasi laba kotornya tidak ada jurnal, dan pada metode yang kedua ini realisasi laba kotornya itu jurnalnya telah dicatat. Di mana jurnalnya adalah laba kotor yang belum direalisasi 15 juta debit dan laba kotor direalisasi kredit 15 juta. Di mana 15 juta ini didapatkan dari 25% dikali 60 juta. 25% ini didapatkan dari laba kotor yang belum direalisasi dibagi dengan penjualan angsuran dikali dengan 100%, yaitu 60 juta dibagi dengan 240 juta dikali dengan 100%, maka dapatnya 25%. Sedangkan 60 juta ini bahwasanya selama pada tahun 2010 ini sudah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 3 kali. Dan setiap kali angsuran diketahui di soal itu sebesar 20 juta, maka 3 kali 20 juta dapatnya 60 juta. Maka inilah yang membedakan pada metode yang pertama dan yang kedua. Pada metode yang pertama, jurnal realisasi laba kotornya tidak ada jurnal, sedangkan pada metode yang kedua ini realisasi laba kotornya jurnalnya telah dicatat. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke ayat jurnal penutup. Debitnya yaitu laba kotor direalisasi 15 juta, debit pendapatan bunga 23.400.000,
kredit beban komisi dan penjualan 4.800.000 dan di kredit ikhtisar rugi laba 33.600.000. Di mana 15 juta ini didapatkan dari 25% kali 60 juta. 23.400.000 didapatkan dari jumlah semua pendapatan bunga pada tahun 2010. Dan beban komisi dan penjualan ini didapatkan dari 2% kali 240 juta. Dan ikhtisar rugi laba didapatkan dari laba kotor yang direalisasi ditambah pendapatan bunga dan dikurang dengan beban komisi dan penjualan. Maka didapatkan 33.600.000. Selanjutnya kita masuk pada tanggal 1 Januari 2011. Ayat jurnal pembalik. Debit pendapatan bunga 5.400.000 dan di kredit piutang bunga 5.400.000. Pada jurnal pembalik ini kita membuatnya atas jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2010. Selanjutnya yaitu 1 Mei 2011, penerimaan angsuran dan bunga. Jurnalnya debit kas 36.200.000, kredit piutang usaha angsuran 20 juta, dan kredit pendapatan bunga 16.200.000. Di mana caranya ini sama dengan metode yang pertama. Selanjutnya pada tanggal 1 November 2011, penerimaan angsuran dan bunga. Jurnalnya debit kas 34.400.000, piutang usaha angsuran kredit 20 juta dan pendapatan bunga di kredit 14.400.000. Di mana 14.400.000 ini didapatkan dari 6/12 kali 18% kali 160 juta. Di mana 160 juta ini didapatkan dari 180 juta dikurang 20 juta. Dan caranya ini juga sama dengan metode sebelumnya. Selanjutnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2011. Ayat jurnal penyesuaian bunga. Jurnalnya debit piutang bunga 4.800.000, di kredit pendapatan bunga 4.800.000. 4.800.000 ini didapatkan dari 2/12 kali 18% kali 140 juta. Selanjutnya itu realisasi laba kotor. Jurnalnya laba kotor yang belum direalisasi 10 juta di debit dan di kredit laba kotor yang direalisasi 10 juta, di mana 10 juta ini didapatkan dari 25% kali 40%. Dan 25% ini didapatkan dari 60 juta dibagi 240 juta dikali 100%, maka didapatkan 25%. Dan sedangkan 40 juta ini didapatkan bahwasanya selama tahun 2011 ini telah melakukan angsuran sebanyak 2 kali, dan setiap angsuran ini diketahui di soal sebesar 20 juta, maka 2 kali 20 juta didapatkan 40 juta. Dan yang terakhir yaitu ayat jurnal penutup. Jurnalnya yaitu laba kotor direalisasi debit 10 juta, debit pendapatan bunga 29.400.000 dan di kredit ikhtisar rugi laba sebesar 39.400.000, di mana 10 juta ini didapatkan dari 25% dikali 40 juta. Dan pendapatan bunga ini didapatkan menjumlahkan semua pendapatan bunga selama tahun 2011. Sedangkan ikhtisar rugi laba ini didapatkan dari laba kotor yang direalisasi ditambah dengan pendapatan bunga. Maka totalnya
39.400.000. Sekianlah penjelasan tugas penjualan cicilan nomor 1 yang telah saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.